Oleh sebab itu Huayou yang masuk rencananya untuk menggantikan LG gitu ya. Kalian tahu nggak, Jepang di dunia otomotif itu kayak Nokia di era awal handphone. Dulu digdaya, di mana-mana ada, orang tua kita, anak muda sampai tukang parkir semua pakai. Tapi ketika dunia berubah ke smartphone, Nokia tetap sibuk bilang kita punya kualitas terbaik. Sementara itu Apple dan Android jalan terus, dan boom, kita tahu akhir ceritanya. Sekarang bayangin hal yang sama terjadi di Indonesia, tapi kali ini bukan soal handphone, ini soal mobil listrik. Jepang yang dulu jadi raja jalanan kita, sekarang diam aja, sementara Cina bahkan Vietnam udah ngebut. Mereka nggak cuma bawa mobil listrik, mereka bawa seluruh ekosistemnya, dari tambang sampai baterai daur ulang. Nah pertanyaannya, apakah kita sebagai negara yang punya semua bahan mentahnya bakal ikut revolusi ini? Atau malah cuma jadi figuran di cerita sukses negara lain? Kalian pernah ngerasa ada sesuatu yang aneh di dunia otomotif Indonesia? Kayak dulu nih ya, Jepang itu raja, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, mobil-mobil mereka menguasai jalanan kita, dari Sabang sampai Merauke. Tapi sekarang pas ngomongin masa depan otomotif, terutama kendaraan listrik, yang muncul malah bukan Jepang lagi, tapi Cina dan Vietnam. Yap, kalian nggak salah dengar, Vietnam. Awalnya kita pikir ya udahlah, mungkin ini cuma tren sesaat, tapi lama-lama jadi aneh juga. Nah kemudian kalian tahu LG, perusahaan raksasa asal Korea, yang dulu heboh banget. Mereka bilang bakal investasi gede-gedean buat bikin ekosistem baterai listrik di Indonesia. Dan mereka janji total investasi sebesar 142 triliun rupiah. Itu duit yang bisa bikin kalian tenggelam di kolam uang, serius. Tapi sayangnya tahu-tahu mereka cabut pelan-pelan, gak ada press conference, gak ada kata-kata kayak "Dear Indonesia kita pamit ya", pergi begitu aja. Namun menariknya posisi kosong itu langsung diisi oleh Huayou. Nah kalian pasti mikir, siapa lagi nih Huayou? Tenang, WQW juga awalnya mikir gitu, tapi ternyata Huayou itu raksasa. Nama lengkapnya Zhejiang Huayou Cobalt Company. Mereka pemain lama di industri nikel dan bahan baku baterai. Dari tahun 2002 mereka udah main. Dan yang bikin merinding adalah mereka datang bukan cuma sekedar gantiin LG, tapi langsung bawa duit 335 triliun rupiah buat bangun semuanya dari nol. Itu lebih dari 2 kali lipat janji LG sebelumnya. Kalau kalian familiar sama Morowali atau Weda Bay yang jadi markas besar pengolahan nikel di Indonesia, nah Huayou ini bukan cuma masuk terus buka pabrik ya. Mereka lagi dalam proses serius banget buat bangun kawasan industri sendiri di Pemala, Sulawesi Tenggara. Nah Huayou juga mau bikin yang kayak gitu, tapi ini versi mereka sendiri, dan mereka jadi pemilik utama. Di Weda Bay mereka cuma minoritas, tapi sekarang mereka pengen jadi jenderal utama. Kita bayangin aja ya, di satu kawasan industri itu semuanya lengkap. Dari mulai smelter HPAL buat ngolah nikel kadar rendah jadi MHP, kemudian RKEF buat nikel kadar tinggi. Ada juga refining, produksi prekursor, bahan katoda, baterai lithium ternary, sampai fasilitas daur ulang baterai. Ini barat kalian bikin kota baru, isinya cuma orang-orang kerja di industri kendaraan listrik. Semua lini ada, dari hulunya sampai ke daur ulangnya. Ngeri-ngeri sedep kan? Dan angka-angkanya nggak main-main. Sampai sekarang aja Huawei udah invest 8,8 miliar US dollar atau sekitar 147 triliun rupiah. Itu yang udah kejadian. Yang mereka rencana tambahin 20 miliar US dollar atau 335 triliun rupiah guys. Kita ulang nih, 335 triliun rupiah. Ini bukan proyek iseng. Tapi cerita ini belum selesai, karena ternyata bukan cuma Huayou yang masuk, ada juga CATL, raksasa baterai lithium asal Cina. Mereka juga tertarik bangun pabrik sel baterai di Indonesia, kapasitasnya 6-15 GWh. Terus muncul juga Finfast, ini yang bikin kita mikir, lah Vietnam aja berani invest di sini, masa Jepang malah nggak kedengeran. Finfast itu perusahaan mobil listrik asal Vietnam yang sekarang lagi ekspansi gila-gilaan. Mereka udah resmi bangun pabrik di Indonesia, padahal Vietnam itu secara historis dan ekonomi ada jauh di bawah Jepang. Tapi sekarang mereka yang duluan bikin pabrik di sini, sementara Jepang kayak lagi mikir-mikir dulu. Nah yang lebih gokil lagi, menurut data dari Kementerian Investasi, sekarang udah ada 7 produsen mobil listrik yang mulai bangun pabrik di Indonesia. Ada BYD, Citroen, Aion, Geely, Maxus, Volkswagen, dan Finfast.
Nilai total investasi udah mencapai 15,4 triliun dan kapasitas produksinya bakal bisa sampai 281.000 unit mobil listrik per tahun. Itu gede banget. Nah, tapi jadi pemain besar di Indonesia bukan berarti mereka langsung bisa duduk manis di belakang kemudi. Kenyataannya jalan menuju revolusi kendaraan listrik itu penuh polisi tidur. Dan kadang yang ngasih halangan bukan pesaing, tapi preman dan perkara hukum. Kalian kira tantangan terbesar BYD di Indonesia itu teknologi? Salah. Tantangan terbesarnya justru nama mereka sendiri dan preman, serius. Bayangin kalian buka bisnis ayam geprek, tapi begitu buka cabang, nama geprek mantap kalian udah didaftarin orang duluan. Nah, BYD ngalamin hal serupa. Merek Denza mereka kalah di pengadilan lawan perusahaan lokal. Masalahnya belum kelar. Mereka juga diserang lagi gara-gara pakai nama M6 yang ternyata mirip punya BMW. Nah, belum cukup, pabrik BYD di Subang sempat dihadang preman ormas. Masalah ini sampai disorot media luar negeri, bilang impian Indonesia jadi raja EV bisa ambiar karena premanisme. Nah, dari sini jelas, masuk industri otomotif Indonesia itu bukan cuma soal bikin mobil keren, tapi juga soal tahan banting di lapangan. Bahkan nih, BYD sendiri yang udah kenyang main di pasar global, secara halus ngaku kalau urusan hukum di Indonesia itu rumit bin ruwet. Mereka bilang kami menghormati hukum lokal, tapi kalau teman-teman paham, yakin nih dalam hati BYD pasti ngomong, ya Tuhan ini negara aturannya banyak banget, dan semuanya bisa berubah dalam semalam. Nah, jadi wajar aja kalau mereka ketar-ketir, karena masuk pasar sini bukan cuma butuh pabrik dan teknologi, tapi juga mental baja dan pengacara super. Nah, di balik semua itu, WQW mulai kepikiran juga nih. Kok kayaknya Jepang yang dulu jadi raja otomotif di Indonesia sekarang malah jadi penonton. Kenapa mereka nggak agresif kayak Cina atau Vietnam? Padahal mereka udah punya reputasi, udah punya pasar, udah punya jaringan distribusi. Tapi justru sekarang yang ngisi ceruk kendaraan listrik di Indonesia malah pemain baru dari negara tetangga. Bukan cuma agresif, mereka juga cepat dan berani pasang modal gede. Sementara itu pemerintah Indonesia sendiri makin serius membangun ekosistem kendaraan listrik. Mereka tahu masa depan otomotif bukan lagi bensin atau baterai. Gak heran kalau sekarang investor asing makin semangat buat masuk. Nah, Menteri Investasi Roslan Rosani bilang bahwa investor makin yakin karena penjualan kendaraan listrik di Indonesia naik gila-gilaan 151% pada tahun 2024. Itu kenaikan yang gak bisa dianggap remeh. Tapi yang menarik adalah ketika muncul kabar bahwa Danantara, anak usaha BUMN yang khusus ngurus investasi, lagi negosiasi bareng Eramet, perusahaan tambang asal Prancis, buat beli saham smelter Huayo di Wedabai. Ini smelter yang penting banget, karena jadi tempat utama pengelolaan bahan baku baterai listrik. Nah, kalau Danantara berhasil ambil alih sebagian sahamnya, ini bakal jadi langkah besar pertama buat Indonesia untuk punya kendali lebih di rantai pasok industri EV dunia. Tapi ya gitu, semuanya masih tetap pembicaraan, belum final. Nah, Jepang di industri otomotif ibarat raksasa yang terlena dalam kejayaannya, lupa bahwa peta persaingan sudah bergeser. Kemudian Cina dan Vietnam datang tanpa basa-basi, langsung membangun ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir. Nah, Indonesia mulai membuka mata. Danantara dikabarkan mengintip peluang di smelter Huayo di Wedabai. Walaupun masih sebatas isu, tapi cukup menunjukkan bahwa kita tidak selamanya jadi penonton di rumah sendiri. Peta industri otomotif telah berubah, kini yang bergerak cepat akan memimpin, sementara yang lamban hanya akan melihat sejarah ditulis oleh orang lain.